Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Halo sobat, sudahkah kalian memilih teman atau pasangan hidup yang memiliki kepribadian yang baik? Kalau belum, carilah yang baik. Kalau tidak, kehidupan ke depan akan gelap. Hal ini sudah terjadi di sebuah daerah Indonesia, tepatnya Jakarta Selatan. Ada seorang wanita pintar dan berprestasi. Dia pernah menempuh pendidikan tinggi di universitas ternama Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Akan tetapi, kepintarannya itu tidak memberikan kesuksesan yang berkah. Kehidupannya berubah ketika dia bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jumadil Al-Fajri. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. LAS merupakan lulusan sarjana di salah satu universitas negeri ternama di kota Depok, Jawa Barat. Selain pernah mengajar di kampus, tersangka juga pernah menjuarai Olimpiade MIPA tingkat provinsi. Mengungkap kasus pembunuhan dengan memutilasi korban di sebuah apartemen di kawasan Kalibata City. Pelaku pembunuhan mutilasi ternyata adalah sepasang kekasih. Sobat, orang baik, subscribe channel ini dan share kisah ini ke keluarga kalian, supaya mereka tahu kisah ini ada di kehidupan kita. Ada seorang wanita bernama Laili Atik Supriyatin. Dia adalah wanita kelahiran 27 Desember tahun 1993. Halo sobat yang kelahiran 93. Dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya ya. Kita lanjut. Laili Atik Supriyatin merupakan alumni dari salah satu universitas ternama di Depok, yaitu Universitas Indonesia. Laili sejak di bangku sekolah telah banyak mendapatkan beberapa prestasi di sekolahnya. Dia juga pernah beberapa kali mendapatkan ranking kelas. Atas kepintarannya itu, dia mampu menembus universitas impian banyak orang, meskipun dia dari daerah. Kita tahu, pendidikan di daerah masih memiliki fasilitas yang tidak memadai bagi perkembangan anak didik. Walaupun begitu, Laili mampu mengatasi kekurangan tersebut. Singkat cerita, Laili masuk di Universitas Indonesia. Pada saat itu, dia mengambil fakultas MIPA dengan jurusan geografi. Laili dikenal sebagai pribadi yang humble dan suka bergaul. Selain itu, dia sangat aktif, kritis, dan suka berdiskusi. Atas kepribadian tersebut, Laili cukup sering jadi perwakilan kampus dalam mengikuti perlombaan akademik. Tidak hanya itu, Laili senang bersosialisasi. Setiap ada kegiatan non-akademik, Laili selalu mengikuti. Sehingga pada tahun 2014, Laili pernah menjabat sebagai Ketua Pemira. Pemira adalah singkatan dari Pemilihan Mahasiswa Raya. Selain itu, Laili juga dikenal sebagai sosok wanita yang berani. Dia akan memberikan kritik dan saran kepada BMUI jika para anggota menunjukkan kinerja yang tidak baik. Lalu, menjadi mahasiswi yang berprestasi dan juga aktif, membuat dia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Dan skill yang dimilikinya membuat Laili mendapatkan pekerjaan yang baik juga. Pada saat itu, Laili mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu karyawan di perusahaan farmasi ternama yang terletak di Jakarta. Dan posisi yang ditawarkan kepada Laili cukup baik, dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kehidupan di Jakarta. Semenjak bekerja di perusahaan farmasi tersebut, kehidupan Laili berubah, terutama di bagian ekonomi. Laili mulai merasakan kehidupan yang sejahtera. Namun, selama bekerja, tidak ada seorang pria yang serius menjalin hubungan dengannya. Begitupun dengan Laili, yang belum mendapatkan pria yang serius menjalin hubungan dengannya. Pada suatu waktu, Laili yang sedang bermain handphone, tiba-tiba ada iklan dating apps. Melihat hal tersebut, Laili tertarik dengan aplikasi dating apps tersebut. Laili yang sudah lama menjomblo dengan segera mengunduh aplikasi tersebut. Setelah itu, dia mendaftarkan data diri dan memasang foto terbaiknya. Singkat cerita, Laili berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jumadil Al-Fajri. Atas perkenalan tersebut, Laili memutuskan berkomunikasi secara intens dan mendalam. Setelah beberapa lama mereka berkomunikasi,
Pada akhirnya Laili mengetahui bahwasanya Fajri bekerja sebagai driver ojek online yang tinggal di daerah Pasar Minggu dan hidup berdua dengan kakeknya. Setelah beberapa waktu mereka saling berkomunikasi lewat telepon, Laili memutuskan untuk bertemu langsung dengan Fajri. Dari pertemuan tersebut, mereka telah memutuskan untuk jadian, alias berpacaran. Lalu sobat, setelah beberapa hari mereka berpacaran, Laili dikejutkan dengan sebuah fakta. Fakta itu ialah bahwasannya Fajri sudah berkeluarga alias sudah punya istri dan memiliki 2 anak, bahkan saat itu istrinya sedang mengandung anak ketiga. Fajri selama ini berbohong kepada Laili. Pada waktu itu ia pernah menyatakan bahwasannya ia tinggal bersama kakeknya. Padahal dia menjemput rezeki di jalanan sebagai driver online. Pada awalnya Laili kesal dengan Fajri, namun Laili yang sedang mabuk cinta, dia memilih dan memutuskan untuk menutup mata dan hati. Sehingga dia masa bodoh, kalaupun dicap sebagai pelakor, baginya yang penting bahagia dengan pria idamannya. Di sisi lain, Fajri pulang ke rumah seminggu sekali di Bekasi untuk melihat anak-anak dan istrinya. Sudah sewajarnya sang istri mengecek dan membuka handphone Fajri, apalagi Fajri ini jarang pulang. Pada saat memeriksa handphone milik suaminya, tiba-tiba ada notifikasi yang masuk. Notif yang menandakan ada sebuah pesan masuk. Ternyata notif itu berasal dari pesan messenger melalui akun Facebook Fajri. Notifikasi itu membuat mata sang istri melotot, karena dia merasa ada yang aneh. Lalu pada saat dibuka, ternyata benar saja pesan itu berasal dari seorang wanita. Setelah di-scroll lagi, ternyata suaminya telah lama saling berkirim pesan dengan wanita itu. Dan juga kalimat-kalimat yang mereka bicarakan mengarah hubungan spesial. Pada saat itu sang istri mencoba bersabar dan positive thinking, dia yakin kalau Fajri belum berhubungan terlalu jauh dengan wanita itu. Mungkin baru dekat, baru menggoda-goda saja, tapi di samping itu, sang istri juga berusaha mencari beberapa bukti lainnya. Kemudian, sang istri terpikir untuk diam-diam login ke akun Facebook Fajri, sebelum dia kembali lagi ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, Fajri kembali ke ibu kota. Sesampainya di Jakarta, Fajri seperti biasa bertemu serta berinteraksi dengan Laili. Dan juga intens berkirim pesan melalui messenger. Pada saat itu, mereka saling mengirim kegiatan sehari-hari dan mengirim pesan mesra. Di sisi lain, sang istri yang memegang akun Facebook Fajri, di handphonenya secara otomatis mendapatkan notifikasi juga. Kemudian sang istri membuka pesan-pesan tersebut, seketika hatinya perih saat membaca pesan-pesan yang sangat menjijikan, dan tentunya, sang istri sakit hati saat mengetahui perselingkuhan suaminya. Sang istri yang terbakar api cemburu, memutuskan untuk menyebarluaskan perselingkuhan sang suami, dengan cara meng-screenshot percakapan sang suami dengan selingkuhannya, lalu mengupload screenshot itu ke akun Twitter miliknya. Dan ternyata, unggahan itu banyak menarik perhatian orang dan banyak menuai komentar. Tak sedikit yang mencaci maki Laili yang dicap sebagai pelakor. Beberapa waktu kemudian, unggahan itu sampailah kepada Fajri. Fajri pun kaget, ternyata isi chattingannya dengan Laili sudah viral. Fajri yang ketahuan selingkuh bukannya malu, melainkan marah-marah kepada sang istri, sambil membanding-bandingkan antara istrinya dan Laili. Sobat, mereka berdua ini sungguh terlalu, setelah Fajri yang menunjukkan sikap tidak tahu malu. Kini Laili yang menunjukkan sikap tidak tahu malu. Pada suatu waktu, Laili ini pernah video call kepada istri Fajri. Tujuannya hanya menyakiti. Dengan cara menunjukkan kemesraan mereka, sambil bertanya, "Kamu apa kabar? Ditinggal menyenangkan jadi janda." Lalu, istri Fajri menjawab, "Loh walai, si Jablain. Kok kasurnya jelek sih? Kemarin-marin ke hotel, sudah miskin sekarang." Tiba-tiba, dijawab suami, "Udah Ari, mau mandi, capak habis begituan." Singkat cerita, beberapa hari kemudian, pada tahun 2020, Laili di PHK dari tempat ia bekerja, dikarenakan kinerjanya semakin hari semakin memburuk. Apalagi saat itu pandemi COVID sedang merajalela. Laili yang mengajar les privat pun terkena dampak juga, dia tidak bisa mengajar, karena orang-orang khawatir akan terkena virus COVID. Sedangkan Fajri semenjak bertemu Laili,
ia sudah lama tidak narik sebagai driver online. Apalagi dalam keadaan pandemi, sobat tahu sendiri pada waktu itu keadaan seperti apa. Pada saat itu Laili dan Fajri tidak ada pekerjaan alias pengangguran. Semakin hari tabungan Laili semakin menipis, sehingga uang untuk membayar kontrakan mulai tidak ada. Mereka berpikir keras, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Lalu Fajri terpikir untuk mengajak Laili pindah ke rumah kakeknya, yang bertempat di pasar Minggu. Setelah beberapa lama, mereka tinggal di tempat kakeknya. Fajri dan Laili ketahuan warga sekitar, karena mereka bukanlah pasangan suami istri, alias kumpul kebo. Lalu, para warga meminta Fajri dan Laili untuk pergi dari pemukiman tersebut. Atas kejadian tersebut, mereka sangat kebingungan bagaimana cara mendapatkan uang. Fajri yang dari awal bukanlah pria berkepribadian baik, tiba-tiba ia memiliki sebuah ide, yang pasti idenya buruk. Fajri meminta Laili untuk mendownload Tinder lagi, tujuannya mencari pria kaya raya yang nantinya mereka jebak untuk menguras kekayaan si korban. Laili yang backgroundnya berpendidikan tinggi, malah mau saja saat diajak oleh Fajri untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, mereka mendapatkan calon mangsa. Dia adalah seorang pria yang bernama Rinaldi Harley Wismanu, bekerja sebagai HRD di perusahaan kontraktor PPT Jaya Obayashi. Dia berasal dari Sleman, Yogyakarta. Ternyata, Rinaldi ini merupakan seorang pria yang berprestasi lulusan UGM, yang sempat mendapatkan beasiswa sampai S3 di Jepang. Sobat, sebelum kita melanjutkan cerita ini, kami akan memberikan informasi terlebih dahulu. Bahwasannya, Rinaldi ini sudah memiliki istri. Istrinya orang Jepang, jadi kemungkinan ia kesepian selama bekerja di Indonesia. Baik, kita lanjut. Pada tanggal 7 September tahun 2020, mereka bertemu di stasiun Juanda. Laili mencoba merayu Rinaldi dan segera mengajak Rinaldi untuk check-in ke apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat. Namun, sebelum mereka ke apartemen, Laili ingin meminjam uang, akan tetapi, uang yang ingin dipinjam Laili cukup besar, sehingga Rinaldi harus ke ATM terdekat. Sesampainya di ATM, Laili ini mencoba melihat saldo dan mengintip PIN ATM Rinaldi, namun gagal karena terhalang pelindung mesin ATM. Namun demikian, ia berhasil melihat isi saldo terakhir Rinaldi, yaitu 97 juta rupiah. Melihat hal itu, Laili tambah yakin dan semangat untuk melanjutkan aksi gelapnya. Lalu mereka segera pergi ke apartemen. Di sana mereka melakukan hubungan badan. Setelah itu, Laili mencoba memancing Rinaldi untuk memberitahu PIN ATM-nya. Akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Saat itu Rinaldi tidak memberitahu PIN-nya. Singkat cerita, tibalah hari duka itu. Pada tanggal 9 September tahun 2020. Kali ini, Laili yang membooking. Pada saat itu, ia sampai duluan di apartemen dan Laili tidak sendirian alias diantar oleh Fajri. Pada saat itu Fajri bersembunyi di kamar mandi. Rinaldi yang baru datang kemudian dipancing oleh Laili untuk berhubungan badan. Saat itu, posisi Laili berada di bawah, sedangkan Rinaldi di atas dengan posisi membelakangi toilet. Fajri sudah siap, sambil memegang batu dan gunting, tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan langsung menghantamkan batu ke kepala Rinaldi. Namun, Rinaldi masih bisa bangkit. Fajri yang dari awalnya hanya ingin melumpuhkan, dengan terpaksa menusukkan gunting sebanyak 7 kali di punggung Rinaldi. Dengan keadaan berlumuran cairan merah dan tubuh yang lemas, Fajri dan Laili mendesak Rinaldi untuk menyerahkan PIN ATM-nya. Rinaldi yang berharap hidup, ia pun menyebut PIN ATM-nya. Akan tetapi, Rinaldi yang tidak kuat merasakan sakitnya dihantam batu dan ditusuk gunting. Akhirnya pun ia meninggal dunia. Saat itu, mereka berhasil mengambil uang Rinaldi. Akan tetapi mereka bingung dengan jasad tersebut. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memotong badan Rinaldi. Lalu, saat ingin memotong mereka bingung karena tidak ada alat untuk memotong. Kemudian mereka mencari tahu di mana tempat toko alat-alat untuk memotong. Pada akhirnya, mereka mendapatkan golok, gergaji, dan 2 koper. Aksi gila mereka dimulai. Tubuh Rinaldi dipotong 11 bagian, lalu dimasukkan ke koper dan 1 tas ransel. Tidak hanya itu, untuk menghilangkan jejak gilanya,
mereka mengecat ulang ruangan dan mengganti spray yang berlumuran cairan merah. Selanjutnya mereka pergi dari apartemen itu, lalu pindah ke apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen tersebut, mereka terus menutupi aksi gelapnya dengan membeli beberapa wangi-wangian dan bubuk kopi. Kemudian, mereka terpikir untuk mengubur jasad Rinaldi. Sebelum mereka melanjutkan aksinya, mereka menyempatkan diri untuk menikmati harta Rinaldi dengan membeli beberapa barang seperti perhiasan, handphone, laptop, motor NMAX, dan bahkan menyewa rumah. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 16 September tahun 2020, tetangga di sekitar unit yang mereka sewa merasa tidak nyaman dengan bau busuk yang sangat menyengat. Tetangganya ini sempat mengetok pintu untuk menanyakan perihal bau busuk itu, namun tidak ada jawaban, alias unit tersebut tidak ada orang. Sehingga tetangganya tersebut menghubungi pihak keamanan apartemen dan pihak keamanan menghubungi pihak kepolisian. Singkat cerita, pada tanggal 16 September tahun 2020, pukul 7 malam, Fajri dan Laili digerebek pihak kepolisian. Saat itu mereka kaget atas kelalaian mereka meninggalkan jasad di apartemen, padahal mereka sudah mempersiapkan galian untuk mengubur jasad Rinaldi. Atas kasus ini, Fajri dan Laili dikenakan pasal 340 dan pasal 338 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keduanya terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup. Sobat, inilah kisah nyata hari ini, semoga kita dapat mengambil pelajarannya. Sekian, terima kasih.